Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Miriani, CGP Angkatan 9, Kabupaten Penukal Abab, Lematang Ilir. Pengajar praktik yaitu Ibu Reni Marlina dan fasilitator Bapak Rohimul Anwar. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Bapak Ibu guru hebat, pada kesempatan kali ini saya membuat karya tugas modul 1.1.A.6 mengenai demonstrasi konstekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara. Biografi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah seorang aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, guru bangsa, kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Ki Hajar Dewantara dianugerahi gelar sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Kiprahnya dalam memajukan pendidikan menjadikan tanggal lahirnya menjadi Hari Pendidikan Nasional, yaitu pada tanggal 2 Mei. Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yaitu kekuatan, potensi, atau keadaan diri yang secara alamiah melekat pada diri masing-masing peserta didik. Sedangkan kodrat zaman yaitu kekuatan, potensi, atau keadaan diri yang berubah sesuai dengan kondisi sosial, budaya masyarakat, ataupun perkembangan zaman seperti sekarang ini. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti merupakan nilai-nilai moral yang harus ditanamkan di dalam dunia pendidikan. Menurutnya, pendidikan tidak hanya mempersiapkan siswa untuk menguasai ilmu pengetahuan, tetapi juga untuk mengembangkan budi pekerti dan karakter yang baik bagi siswa. Trilogi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu Ingarso Sung Tulodo, yang artinya di depan memberi contoh, Ing Madio Mangun Karso, di tengah membangun semangat, dan Tutwuri Handayani, di belakang memberi dorongan. Pada karya saya ini, izinkan saya menggambarkan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman baru yang saya peroleh. Sebelum mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya mengajar hanya mentransfer ilmu kepada anak didik. Kemudian mengajar hanya sebagai tanggung jawab belaka, menggunakan media seadanya, tidak mengupdate ilmu, menganggap murid adalah sebagai kertas kosong. Tetapi setelah saya mempelajari pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, saya mulai terbuka. Pemikiran saya mengenai dunia pendidikan ternyata masih sangat kurang. Sehingga setelah saya mempelajari ini, saya sangat banyak sekali mendapatkan ilmu. Seperti misalnya, mengajar bukan hanya mentransfer ilmu, tetapi lebih dari mendidik, mengajar, membimbing, menuntun, mengarahkan anak pada semua kebaikan. Mengajar selain tanggung jawab juga memiliki beban moral di dalamnya untuk menanamkan nilai-nilai kebudayaan kepada murid. Mengajar juga dapat menggunakan media bervariasi yang berbasis teknologi, kreatif, inovatif, dan mengikuti perkembangan zaman. Mengupdate ilmu dengan mengikuti pelatihan dan belajar secara otodidak melalui media massa, media elektronik. Kemudian, murid bukanlah dianggap sebagai kertas kosong saja, melainkan kertas yang sudah ditulis dengan tinta buram, yang kemudian guru harus menebalkan tinta tersebut melalui bimbingan guru, melalui pendidikan guru, dan melalui arahan dari guru. Guru bukan satu-satunya sumber belajar, masih banyak sumber belajar lainnya yang bisa dikembangkan. Setiap anak memiliki kebutuhan dan cara belajarnya masing-masing.
Tugas guru memberikan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Menginternalisasikan trilogi pendidikan yang memberikan contoh, membangun semangat anak, mendorong anak untuk mengembangkan dirinya. Dan masih banyak lagi yang lainnya mengenai kemajuan pemikiran saya tentang pendidikan yang bisa saya terapkan di sekolah saya. Penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran yang saya lakukan di sekolah saya setelah saya mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun anak untuk berpikir kritis, memberikan kesempatan kepada anak berpikir dan berpendapat dalam berdiskusi dan presentasi. Kemudian menuntun anak untuk mandiri. Anak-anak dibiarkan atau diberikan keleluasaan untuk mengerjakan tugas secara mandiri sesuai dengan keinginan mereka. Mengarahkan anak. Guru membimbing dan mengarahkan anak agar anak tidak kehilangan arah dan merasa dibimbing dalam pembelajaran mereka. Pendidikan budi pekerti. Anak diajarkan untuk berani mengemukakan pendapat di depan umum. Kemudian anak diajak bekerja sama dan menghargai orang lain. Bapak guru hebat, itu yang bisa saya sampaikan dan hasil karya yang saya telah buat pada tugas kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan terima kasih.